Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah tata kelola teknologi informasi pertemuan ke-7 ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat ya. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai metode PAL IT sebagai framework untuk tata kelola IT. Ya, prakata atau pendahuluannya adalah besarnya nilai nominal investasi teknologi informasi di berbagai organisasi membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, gimana sih cara memperkirakan seberapa besar investasi tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah itu ya, jadi kalau ada sebuah minimarket itu investasi IT-nya bisa kelihatan manfaatnya ya. Misalkan kita membelikan komputer, aplikasi dan macam-macam, itu total dananya menghabiskan 15 juta misalkan. Nah, setelah berapa hari atau berapa bulan kelihatan manfaatnya ya. Jadi transaksinya bisa terrecord, barang masuk, barang keluar bisa kelihatan, kerugian dan keuntungan bisa kelihatan. Nah, itu bisa kelihatan di toko minimarket yang kecil. Tapi di sebuah perusahaan besar yang menghabiskan investasi IT misalkan sampai 600 juta, nah itu perhitungan manfaatnya agak kesulitan ya. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti faktanya bahwa manfaat investasi IT dapat berubah yang terhitung maupun yang tidak terhitung. Yang terhitung mungkin bisa kelihatan langsung dampaknya, tapi yang tidak terhitung itu biasanya tidak begitu kelihatan ya dampaknya. Nah itu tadi seperti yang minimarket itu yang manfaat terhitung itu misalkan ada transaksi jual beli yang tersimpan ya. Nah itu nanti kan bisa kelihatan ruginya berapa, untungnya berapa, barang masuk yang berapa, barang keluar berapa, itu kelihatan. Nah yang tidak terhitung mungkin ya itu ya, kalau di minimarket jarang sekali ya, karena kalau sudah menggunakan aplikasi dan komputer jarang sekali, kecuali ada transaksi tidak dimasukkan ya. Nah, tapi biasanya tetap kelihatan ya. Nah, ada transaksi yang tidak dimasukkan mungkin ya, mungkin kelupaan ya. Nah, itu mungkin termasuk transaksi yang tidak terhitung, manfaatnya tidak kelihatan. Manfaat ini juga ada yang dapat dirasakan dengan segera dan ada juga yang hanya dirasakan setelah kurun waktu tertentu. Nah, tadi perusahaan menginvestasikan IT sejumlah 500 juta, mungkin ada manfaatnya dirasakan setelah sebulan kemudian ya. Tapi ada juga yang manfaat dirasakan setelah setahun kemudian. Nah itu seperti itu ya, ada yang seperti itu biasanya. Memang manfaat terhitung mungkin dapat diperkirakan ya, tapi belum semuanya dapat diperhitungkan dengan akurat, karena banyak organisasi mengalami kesulitan bagaimana menghitung nilai investasi IT dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan. Nah itu ya, soalnya kalau perusahaan sudah mengeluarkan investasi sejumlah 600 juta tapi manfaatnya belum ada, nah itu berarti dirugikan ya, perusahaannya itu merasa dirugikan. Makanya itu ya, ingin tahu cara menghitungnya. Di lain pihak, manajemen harus dapat mempertanggungjawabkan setiap investasi yang dikeluarkan, termasuk investasi bidang IT tidak hanya meliputi peralatan tapi juga dengan sistem dan pemanfaatan sistem untuk kebutuhan bisnis ya. Jadi yang dipertanggungjawabkan itu adalah peralatannya, sistemnya, dan manfaatnya. Nah itu yang harus dipertanggungjawabkan ya, yang berdampak tidak langsung terhadap manfaat ya. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang sudah mulai menyadari pentingnya usaha untuk memperkirakan seberapa besar nilai investasi mereka, dalam konteks seberapa jauh investasi tersebut mempengaruhi atau mendukung bisnis dan memberikan nilai tambah bagi bisnis, sehingga pihak manajemen dapat menyimpulkan bahwa investasi mereka tidak sia-sia. Nah itu ya, jadi kalau sudah kelihatan manfaatnya berarti investasinya tidak sia-sia. Nah intinya seperti itu. Oke, maaf. Ya, terdapat beberapa metode untuk membedakan nilai investasi IT, salah satunya dengan menggunakan metode PAL IT. Melalui penerapan kerangka PAL IT, organisasi diharapkan dapat memperkirakan sejauh mana manfaat sebuah investasi terhadap organisasi yang disajikan dalam format yang terukur dan mudah dikelola dan diperbarui sepanjang siklus hidup investasi tersebut, sehingga dapat dijadikan kontrol pencapaian nilai yang diharapkan dari sebuah investasi teknologi informasi ya.
Jadi diharapkan setelah penerapan framework file IT, jadi organisasi atau perusahaan itu bisa mengontrol pencapaian nilai yang diharapkan dari sebuah investasi IT. Ya, masalah yang berhubungan dengan pengukuran nilai IT terbagi menjadi dua kategori, yaitu masalah yang terkait dengan manajemen kinerja secara umum dan masalah yang secara fisik terkait dengan konteks IT. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu ya. Masalahnya itu terkait manajemen dan masalah yang konteks IT ya. Ya, misalkan penerapan IT, penggunaan IT dan sebagainya. Masalahnya ternyata mengukur nilai IT bukanlah hal yang mudah. Salah satu faktor menjadi penyebab adalah kesulitan ini adalah banyak metode atau cara untuk mengukurnya ya. Jadi misalkan mengukur itu apakah komputer itu sudah bermanfaat atau belum. Nah, itu metodenya kan banyak sekali dan tidak mudah. Terus apakah komputer itu sudah bermanfaat bagi kinerja kantor secara keseluruhan? Ya, itu juga mengukurnya juga sulit ya. Setiap konsultan, praktisi atau akademisi memiliki metode tertentu yang untuk mengukur nilai IT. Beberapa misalkan ada activity based costing, critical success factor, real option valuation, information economic, dan balance scorecard. Nah, ini beberapa model tersebut dirancang khusus untuk sektor tertentu dan beberapa diantaranya lebih mudah diterapkan dibandingkan yang lain ya. Nah, itu ya. Kesulitan menilai atas investasi IT dapat disimpulkan dari kutipan salah satu artikel dari majalah Darwin Magazine sebagai berikut. Mengukur nilai investasi IT akan lebih mudah jika penggunaan komputer dapat langsung dikonversikan ke penghematan biaya. Misalkan dengan menggunakan sistem keuangan, maka penggunaan komputer dapat mengurangi jumlah tenaga yang diperlukan. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi komputer berupa sistem keuangan, jadi dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Nah, ini saya juga baru saja tadi malam ya dapat WA dari teman saya bahwa dia merasa kesulitan dan waktunya tersia habis untuk membuat laporan keuangan. Ya, itu ya, karena sistemnya masih manual ya, dia membuat laporan keuangan dan kadang-kadang laporan keuangannya itu masih salah saja. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi laporan keuangan bisa membantu kinerja dia dan dia tidak usah membuat laporan keuangan lagi. Nah, itu ya. Jadi itu malah menghemat biaya ya. Biarpun di awalnya mungkin untuk aplikasinya harus beli ya, tapi nanti kedepannya berkali-kali itu bisa membuat laporan keuangan secara otomatis. Nah, itu menghemat biaya dan menghemat waktu. Terus yang kedua, ketika IT digunakan di organisasi, mengukur kontribusi langsung terhadap tingkat operasional perusahaan menjadi sangat sulit ya, karena penghematan biaya terutama berasal dari pengurangan jumlah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Nah, diharapkan ketika IT sudah diterapkan itu bisa mengurangi jumlah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Nah, jadi kalau sudah diterapkan IT tapi produktivitasnya sama saja, nah itu berarti belum bermanfaat ya. Ya, berarti kalau produktivitasnya masih sama saja, tidak ada peningkatan, berarti penerapan IT-nya belum bermanfaat ya. Ya, juga sudah berhasil dicapai pada fase awal pengembangan sistem perusahaan dan juga pada fase peningkatan kerja ya. Jadi kalau produktivitasnya meningkat setelah diterapkan sistem, berarti manfaatnya sudah kelihatan ya. Dan pengurangan jumlah tenaga kerja juga perusahaan mengharapkan seperti itu ya, karena dengan penerapan IT itu bisa berulang secara terus menerus ya. Yang ketiga, teknologi informasi berevolusi sepanjang waktu, maka kesulitan perhitungan nilai investasi juga meningkat ya, karena ada perubahan fokus ya. Intinya seperti ini ya. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu belum ada penggunaan HP Android ya. Misalkan 20 tahun yang lalu belum ada penggunaan HP Android, saat ini sudah ada penggunaan HP Android. Nah, makanya investasi IT yang ada di sebuah perusahaan diinginkan komputernya bisa terhubung ke HP. Nah, itu semakin meningkat lagi ya kesulitan menghitung nilai investasinya. Jadi tambah luas terus ya. Nah, itu intinya seperti itu.
Kebanyakan masalah biaya dan manfaat IT sulit dihitung, khusus dalam konteks keuangan tradisional. Ya, kesulitan ini timbul karena biasanya biaya berhubungan dengan investasi IT dapat dihitung tangible di awal, sedangkan manfaat bersifat intangible di akhir. Ya, jadi kalau investasinya bisa dihitung di awal, sedangkan manfaatnya itu biasanya belum bisa dihitung di akhir. Nah, jadi manfaatnya belum tentu bisa dihitung ya. Artinya biaya sudah pasti dikeluarkan, sementara manfaatnya belum tentu bisa dirasakan. Nah, intinya seperti itu. Ya, secara umum pengukuran nilai IT dapat diturunkan menjadi 4 variabel utama, yaitu sebagai berikut. Efektivitas, apakah investasi tersebut bisa meningkatkan kualitas? Ya, misalkan Anda memasang aplikasi di Indomaret, apakah kualitas transaksinya menjadi meningkat ya setelah dipasang aplikasi tersebut menjadi Indomaret ya, yang tadinya jadi banyak barang hilang ya pada saat manual, apakah setelah diterapkan barang hilang dan transaksi tidak tercatat sudah bisa dihilangkan? Nah itu ya, jadi itu harus bisa meningkatkan kualitas. Efisiensi, apakah investasi tersebut membuat suatu lebih cepat dan lebih murah? Nah, jadi misalkan setelah menerapkan aplikasi di Indomaret, apakah transaksinya menjadi lebih cepat ya? Jadi misalkan ada 3 konsumen belanja, biasanya kalau manual itu butuh waktu sampai 20 menit ya, 3 orang transaksi belanja butuh waktu sampai 20 menit 3 orang. Nah, setelah adanya penerapan aplikasi sistem IT, nah diharapkan misalkan waktunya 3 orang menjadi misalkan 8 menit ya, 8 menit sudah selesai. Nah itu diharapkan lebih cepat dan lebih murah ya. Lebih murahnya mungkin berarti mengurangi itu ya tenaga kerjanya. Nah seperti itu, mungkin lebih cepatnya transaksinya jadi lebih cepat. Fleksibilitas, apakah investasi meningkatkan kemampuan untuk bersifat termasuk terhadap perubahan teknologi, institusi maupun lingkungan? Ya, apakah itu ya investasi bisa meningkatkan kemampuan untuk inovasi terhadap perubahan teknologi lingkungan? Jadi diharapkan investasi yang diterapkan itu bisa itu ya responsif terhadap perubahan lingkungan. Jadi perubahan teknologi. Jadi kalau ada teknologi ini baru, diharapkan itu IT yang sudah dipasang bisa mengikuti perkembangan maupun lingkungan ya. Jadi lingkungannya mengharapkan seperti ini, maka diharapkan investasinya bisa seperti ini. Nah seperti itu. Kreativitas, apakah investasi dapat meningkatkan kemampuan untuk memperkenalkan informasi baru dalam organisasi? Ya, jadi investasi IT ini pasang apakah bisa untuk memperkenalkan informasi dalam organisasi. Jadi jangan sampai investasi yang sudah dipasang itu tidak bisa diperkenalkan dalam organisasi ya. Nah, maksudnya diperkenalkan itu dilakukan pelatihan ya. Ya, jangan sampai langsung diterapkan tidak adanya dilakukan pelatihan. Nah, itu bisa investasinya percuma ya, investasinya percuma. Jadi kita sudah menerapkan aplikasi di minimarket tapi tidak dilakukan pelatihan, langsung dipasang aja dan langsung dipraktekkan. Nah, itu salah ya, salah. Nah, ini berikutnya adalah VAL IT ya, singkatan dari Value from It Investment. Ya, VAL IT adalah satu metode yang dapat digunakan memberikan gambaran jelas akan manfaat investasi IT pada organisasi. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, VAL IT adalah salah satu metode untuk digunakan memberikan gambaran jelas akan manfaat investasi IT pada organisasi. Untuk memperoleh hasil sebuah investasi, prinsip VAL IT harus diterapkan lebih banyak oleh pihak yang berkepentingan melalui 3 proses berikut. Yang pertama adalah value governance, yang kedua adalah portfolio management, yang ketiga adalah investment management. Nah, ini gambarannya seperti ini, gambaran prosesnya. Frameworknya VAL IT itu fokus pada keputusan investasi IT ya, dan merealisasikan keuntungannya. Jadi framework VAL IT membantu instansi atau perusahaan meningkatkan kemungkinan pemilihan investasi teknologi yang memiliki potensial
tertinggi dalam mencetakkan nilai, mengurangi risiko kegagalan dan perubahan yang berhubungan dengan biaya teknologi informasi, mengurangi kebocoran biaya dan nilai pada investasi teknologi, mengetahui investasi yang dirugikan, dan meningkatkan kepercayaan pimpinan investasi terhadap penerapan investasi teknologi informasi. Nah, ini gambaran frameworknya ya, domain dan prosesnya. Yang pertama value government, yang kedua portfolio management, yang ketiga investment management. Nah, untuk lebih lanjutnya coba Anda cari ini ya, untuk kuisnya cari video di YouTube cara menggunakan file IT untuk tata kelola IT. Video dipelajari. Nah, nanti linknya dikumpulkan di Scalsa dan beri penjelasan ya. Nah, itu. Nah, diharapkan ya itu ya, silahkan dikerjakan dulu. Ya, ini hari ya dikumpulkan balik rapat Selasa ya. Ya. Jika ada pertanyaan silahkan lewat WA. Atas perhatiannya terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.